Halo, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada dasarnya surat dibagi menjadi dua, ada surat pribadi dan ada surat dinas atau juga disebut dengan surat resmi. Nah, materi ini merupakan materi kelas 7 semester genap. Biasanya itu materi yang ketiga kalau tidak salah. Nah, oke, lanjut. Langsung saja kita bahas materinya satu per satu. Ya, makna pengertiannya apa? Yang pertama, surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Ini jika surat pribadi itu suratnya sifatnya pribadi, kepentingannya, dan ditulisnya pun bahasanya tidak baku, maaf. Jadi bahasanya tidak baku, bebas kalian berekspresi apapun, mau bahasa gaul boleh, asalkan yang mengirim surat dan yang menerima surat paham, mengerti maksudnya, seperti itu. Nah, kalau surat resmi atau surat dinas adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Dan bahasanya pun pasti baku kalau surat resmi. Jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa ya. Itu kalau surat resmi, dan cakupannya pun udah luas. Jadi ada organisasi-organisasi, instansi-instansi, lembaga-lembaga, tidak hanya satu per orang seperti surat pribadi, dan sifatnya pun formal, resmi ya. Untuk surat resmi atau surat di dinas. Nah, seperti itu kedua pengertian dari surat pribadi dan surat resmi. Oke, selanjutnya ada struktur atau sistematika. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi, struktur atau sistematikanya ada 8. Yang pertama dari awal ada alamat dan tanggal surat, nama penerima dan tempat, salam pembuka, 4 kalimat pembuka, 5 isi surat, 6 kalimat penutup, 7 salam akhir, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan pengirim. Jadi ada 8. Ini sistematika dari surat pribadi. Nah, kalau yang surat resmi ada 12, lebih banyak dan lebih kompleks. Yang pertama ada kepala surat atau juga disebut dengan kop surat ya. Yang kedua tanggal surat, 3 nomor lampiran perihal, 4 penerima dan alamat tujuan, 5 salam pembuka, 6 kalimat pembuka, 7 isi surat, 8 kalimat penutup, 9 salam penutup, 10 nama dan tanda tangan pengirim, 11 tembusan, 12 ini sial. Jadi untuk surat resmi lebih banyak dibanding dengan surat pribadi. Dan di surat resmi pun terdapat ada perbedaan. Perbedaannya adalah adanya kepala surat, adanya nomor lampiran dan perihal. Selain itu juga ada tembusan dan ini sial. Nah, melihat dari sistematikanya, kita pun mungkin sudah mengetahui ya perbedaannya secara garis besar dari segi sistematikanya antara surat resmi dan surat pribadi. Perbedaannya kalau surat resmi memiliki kop surat, ada nomor lampiran perihal, ada tembusan dan ini sial. Kalau surat pribadi tidak ada. Nah, itu perbedaannya secara sistematikanya adik-adik semuanya. Nah, yang ini merupakan contoh ya sistematikanya apabila kita aplikasikan ke dalam surat pribadi ya. Nah, yang pertama di bagian pojok kanan atas ada struktur atau sistematika, yakni tempat dan tanggal surat. Dibuatnya kapan dan di mana. Nah, posisinya biasanya di pojok kanan atas.
Nah, ini merupakan tujuan dan alamat surat, ditujukannya untuk siapa dan alamatnya di mana. Nah, ini merupakan salam pembuka. Biasanya kalau untuk yang muslim pasti menggunakan assalamualaikum, ataupun bisa menggunakan salam sejahtera atau salam persahabatan, tetapi yang lebih bagusnya menggunakan assalamualaikum. Nah, ini merupakan contoh kalimat pembuka. Ini merupakan kalimat pembukanya menanyakan tentang kabar. Halo Dil, apa kabar? Nah, ini berarti menanyakan kabar. Kalimat pembukanya. Nah, ini yang banyak merupakan isi surat, yang merupakan inti surat yang disampaikan tentang apa. Di sini mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, ini merupakan kalimat penutup yang menutupkan surat tersebut. Nah, akhirnya ini Waalaikumsalam merupakan salam penutup dari surat tersebut. Nah, ini masih salam penutup. Nah, ini merupakan nama pengirim, dan mungkin di atasnya sebelumnya ada tanda tangan pengirimnya. Nah, ini contoh aplikasi apabila kita terapkan ke dalam contoh surat pribadi yang disertai dengan sistematikanya masing-masing. A few moments later. Nah, kalau ini merupakan contoh aplikasi dengan surat resmi atau surat dinas. Nah, yang pertama yang di atas tuh namanya kop surat atau kepala surat, yang ada logo Tuturi Handayani-nya, ada nama instansinya, alamatnya, misalkan Jalan Cendana, ada teleponnya. Itu yang di atas namanya kepala surat. Nah, kalau yang di pojok kanan atasnya, yang di bawah logo, yang di bawah kepala surat, mohon maaf, namanya tempat dan tanggal surat. Yang di bawahnya sebelah kiri ada nomor lampiran dan perihal. Itu nomor itu merupakan nomor surat, itu nomornya keberapa dibuatnya. Untuk lampirannya, misalkan kita buat surat, lembarannya ada 2. Nah, berarti kita harus sertakan lampirannya itu berarti 1 lembar. Misalkan kalau kita membuat surat dan lembarannya lebih dari 1 lembar. Halnya apa? Perihal tentang apa tuh? Misalkan rapat wali murid. Nah, di bawahnya ada kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10 di tempat. Ini merupakan tujuan suratnya ke siapa dan alamatnya. Nah, di bawahnya lagi ada assalamualaikum. Jelas ini salam pembuka ya. Masuk dengan ini berarti ini merupakan udah masuk ke kalimat pembuka. Nah, kalau dengan tujuan untuk mensosialisasikan, nah itu udah masuk ke isi surat. Inti suratnya apa? Nah, langsung kalau udah masuk ke demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, itu sudah masuk ke dalam kalimat penutup surat. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu termasuk ke dalam salam penutup. Lalu Kepala SMA Cendana Dr. Rendah Haji Yuliani SPD, nah itu merupakan nama dan tanda tangan pengirim surat. Ini suratnya tidak ditandatangani ya. Tapi ini hanya contoh saja dari contoh surat resminya. Nah, kalau yang ini merupakan contoh surat resmi tetapi yang menggunakan tembusan. Bisa kalian lihat di bagian bawah kiri ya tuh, tembusan. 1 Bupati Malang, 2 Kepala Sekolah Malang. Nah, ini merupakan contoh misalkan kalau kita membuat surat, contoh ini untuk tembusan ya. Misalkan kita membuat surat, kita misalkan OSIS ya, tembusan surat, otomatis ada instansi-instansi tertentu yang harus mengetahui surat tersebut walaupun tidak terlibat langsung. Misalkan kalau kita membuat lomba ya, kalau kita adik-adik kalau misalkan langsung OSIS membuat lomba, lalu lombanya antar SD bolehlah atau antar MI. Nah, otomatis Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama harus mengetahuinya walaupun hanya sebagai tembusan saja. Jadi untuk apa ya? Memberikan izin. Lalu disertakan bagian akhir tembusannya kepada siapa saja. Biasanya pimpinannya, pimpinan instansinya. Nah, itu tembusan. Buat adik-adik itu informasi tentang tembusan ya adik-adik ya.
Nah, ini yang terakhir ada inisial. Inisial merupakan kode atau sandi yang mengkonsep ataupun membuat ataupun yang mengetik surat. Siapa? Misalkan namanya Siti Rumati, berarti kodenya SR. Siapa yang mengetiknya? Gugun, kodenya GGN. Nah, biasanya inisial ini disimpannya pada bagian bawah sebelah kiri dalam surat resmi dengan huruf kecil yang menandakan itu sebagai inisial dari surat tersebut. Nah, itu merupakan sistematika yang diaplikasikan ke dalam surat resmi. Dari awal ada kop surat hingga sekarang terakhir ada inisialnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya yang pertama adanya penggunaan kata baku dan tidak baku. Nah, misalkan tidak bakunya ini biasanya kalau yang tidak baku diterapkan dalam surat pribadi ya, karena bahasanya tidak baku, bebas. Misalkan yang tidak bakunya enggak, bakunya tidak. Misalkan dalam surat resmi dibikin, bakunya dibuat. Merubah tidak baku, bakunya mengubah. Nah, yang kedua penggunaan kata ganti pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, ini ada orang satu tunggal, saya, aku, jamaknya kami, orang kedua Anda, kamu, engkau, jamaknya kalian, orang ketiga tunggalnya beliau, dia, ia, jamaknya mereka. Nah, itu berarti pengaplikasian kata ganti dalam sebuah surat, baik itu surat pribadi ataupun surat resmi. Nah, terakhir menggunakan sapaan. Sapaan ini seperti orang yang bercakap secara langsung ya, tetapi ini yang diaplikasikannya, yang digunakannya dalam bentuk tulis. Misalkan kalau assalamualaikum kan biasanya kita ucapkan dalam lisan ya, langsung ya. Tapi ini kita aplikasikan ke dalam bentuk tulis, tentunya berbentuk surat, baik itu surat pribadi maupun surat resmi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan adik-adik berkaitan tentang materi surat pribadi dan surat dinas. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semuanya adik-adik ya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.